Robot darat kamikaze, drone laut yang mampu beroperasi di laut lepas, pesawat lawas yang diubah menjadi wahana induk drone, sistem pertahanan udara hibrida Frankenstein. Daftar inovasi militer yang telah diciptakan Ukraina selama perang melawan Rusia benar-benar mengesankan dan terus bertambah. Mulai dari teknologi baru hingga menghidupkan barang antik, negara ini terus menemukan cara melawan musuh yang jauh lebih besar. Ukraina meningkatkan serangan jarak menengah dan jauh di wilayah yang diduduki Rusia serta di jantung Rusia, sekaligus bereksperimen untuk memperluas jangkauan, kemampuan siluman, dan daya mematikan serangan. Dan sekarang mereka melihat ke masa lalu, khususnya Perang Dunia Pertama, untuk menemukan cara cerdik memanfaatkan kembali teknologi lama, yaitu balon. Sekarang Ukraina memakainya sebagai wahana induk drone. Teknologi ini cerdas, praktis, dan tampaknya akan menjadi duri serius bagi pertahanan udara Rusia. Ini cara Ukraina memakai balon untuk meluncurkan drone, dan alasan mengapa ide ini sangat mematikan. Beberapa minggu terakhir, jalur logistik Rusia di wilayah pendudukan telah menjadi lintasan maut bagi para pengemudi. Jalan Raya M14 dan H820 yang menghubungkan wilayah pendudukan Crimea dan Kherson, Zaporizhia, Donetsk, serta Luhansk Oblast dengan daratan utama Rusia telah menjadi zona pembantaian yang luas. Drone Ukraina baru yang canggih seperti Hornet semi-otonom tingkat lanjut dan BB-2 telah menghancurkan kendaraan lapis baja Rusia, truk tangki bahan bakar, truk militer, dan lainnya seolah-olah tanpa hambatan. Ukraina jelas ingin memperluas zona pembantaian ini lebih dalam lagi ke wilayah Rusia, tetapi mereka dibatasi oleh jangkauan drone jarak menengah ini, yang biasanya hanya sekitar 200 km. Jadi militer Ukraina telah mencari cara untuk memperluas jangkauan dengan mengangkut drone seperti Hornet lebih jauh ke wilayah yang dikuasai Rusia sebelum meluncurkannya. Salah satu cara paling menjanjikan adalah memakai balon helium, kerabat balon udara panas. Rekaman terbaru memperlihatkan pengembang Ukraina menguji peluncuran Hornet dengan balon. Balon yang diisi helium mengangkat Hornet sepanjang 4,6 kaki hingga sekitar 27.000 kaki ke udara sebelum secara otomatis melepaskannya. Hornet kemudian menstabilkan dirinya secara otomatis dan mulai meluncur, akhirnya mendarat sekitar 26 mil dari titik peluncuran. Lebih dari itu, Hornet dilaporkan masih memiliki 95% daya baterai saat mendarat. Dalam prakteknya, itu berarti setelah meluncur sejauh 26 mil, drone tersebut masih memiliki kemampuan untuk terbang hampir sepanjang jangkauan penuhnya menggunakan motor bawaannya. Itu mengubah segalanya. Jangkauan operasional pasti dari drone ini masih dirahasiakan, tetapi diperkirakan sekitar 93 mil saat membawa muatan total 9 hingga 11 pon. Jika diluncurkan dari balon dan dibiarkan meluncur sebelum menyalakan mesin, jangkauannya bisa bertambah jauh, bahkan 2 kali lipat dalam kondisi tepat. Hal itu akan sangat memperluas zona serang di mana drone Ukraina dapat menghancurkan logistik Rusia dan target statis. Semakin jauh serangan ini menjangkau, pasukan Rusia makin lemah saat mencoba melancarkan serangan melintasi zona abu-abu. Dan jika angin mendukung, Hornet yang dibawa balon bisa menjangkau jauh lebih jauh lagi. Dengan memanfaatkan arah angin dan ketinggian, balon dapat menempuh jarak lebih jauh sebelum melepas drone. Lalu drone meluncur lebih jauh lagi sebelum menyalakan motor untuk turun. Proses pelepasan ini kabarnya otomatis dan dapat dipicu berdasarkan ketinggian yang telah ditentukan, parameter geofencing atau pengatur waktu tanpa keterlibatan operator secara langsung. Tambahkan terminal Starlink, maka jangkauannya akan makin jauh. Dan itulah yang sedang dilakukan Ukraina. Hornet telah diamati memakai terminal Starlink selama beberapa bulan terakhir. Terminal-terminal itu memberi mereka kemampuan bermanuver presisi secara real-time dan penargetan visual hingga saat tumbukan. Sekarang, kombinasi peluncuran balon di ketinggian, pelepasan otomatis, meluncur, dan panduan Starlink berarti jangkauan Hornet secara teori bisa diperpanjang tanpa batas. Namun bahkan pada jarak yang lebih pendek, metode peluncuran balon memberikan manfaat besar lainnya bagi operator Ukraina. Lebih banyak tenaga saat benar-benar dibutuhkan. Karena sebagian besar penerbangan Hornet dilakukan dengan meluncur setelah diluncurkan balon, ia dapat menghemat energi untuk manuver kompleks saat mendekati target atau mempercepat di fase akhir serangan. Itu seharusnya meningkatkan daya ledaknya dan membuatnya jauh lebih sulit untuk dijatuhkan. Seperti disebutkan sebelumnya, Ukraina juga telah mencoba metode lain untuk meluncurkan drone dari udara.
Ini termasuk peluncuran dari drone yang lebih besar atau dari pesawat seperti AN-28 yang sudah tua. Namun dibanding sistem lain, balon menawarkan keuntungan besar di medan perang tahun 2026 yang jenuh oleh sistem elektronik. Tingkat keterdeteksian jauh lebih rendah. Hornet sudah menghasilkan penampang radar yang sangat kecil dan tanda panas yang hampir tidak ada saat mesinnya dimatikan. Penampang radar dan tanda panas balon sama kecilnya, bahkan mungkin lebih kecil. Jadi kombinasi antara balon dan Hornet sangat sulit dideteksi oleh Rusia, termasuk selama fase meluncur. Sebuah balon yang membawa drone secara realistis bisa melaju diam-diam jauh melewati radar dan sensor garis depan Rusia sebelum melepaskan Hornetnya, membuat Rusia yang berada lebih jauh di belakang benar-benar lengah. Namun, meski balon itu terdeteksi, pada ketinggian tersebut sangat sulit bagi Rusia untuk menjatuhkannya, apalagi sebelum balon itu melepas Hornet. Karena pada ketinggian 27.000 kaki, balon itu memanfaatkan celah besar dalam beberapa pertahanan anti-drone Rusia. Pertahanan berlapis itu sangat bergantung pada ketinggian untuk efektivitasnya. Senapan mesin dan meriam otomatis mendominasi di bawah sekitar 1 mil, dengan drone pencegat seperti Yolka semakin sering digunakan hingga sekitar 3 mil. Lebih tinggi dari itu, saat ini Rusia sebenarnya hanya memiliki rudal darat ke udara yang mahal dari sistem pertahanan udara seperti Pansir, Thor, S-300 dan S-400. Jika mereka bisa mengunci balon itu, meski itu pun sangat belum pasti, seperti yang akan kita lihat nanti, mereka mungkin akan efektif untuk menjatuhkan Hornet dan pembawa balonnya. Tapi dengan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan kombinasi drone, balon, rudal-rudal itu sangat mahal harganya. Sama sulitnya mengetahui harga pasti rudal Rusia seperti perlengkapan mereka lainnya. Kombinasi dari kurangnya transparansi Rusia yang sudah terkenal, peningkatan terus-menerus pada rudal bahkan dalam satu batch yang sama, dan juga pembesar-besaran oleh media barat akan menghasilkan efek seperti itu. Namun diperkirakan harganya berkisar antara 100.000 hingga beberapa juta dolar per unit, tergantung pada jenis rudal dan sistemnya. Sebaliknya, satu unit Hornet diperkirakan berharga antara 5.000 hingga 15.000 dolar. Sedangkan untuk balon, harga ecerannya berkisar antara 450 hingga 1.200 dolar per buah. Sekarang Anda tidak bisa menggunakan balon cuaca standar untuk membawa sebuah Hornet yang memiliki hulu ledak seberat 8,8 hingga 11 pon dan bobot total saat peluncuran sekitar 33 pon. Balon yang biasanya digunakan untuk keperluan ilmiah dan meteorologi terlalu kecil. Beratnya hingga sekitar 70 ons dan hanya mampu membawa muatan seberat beberapa pon saja. Ukraina membutuhkan model yang lebih besar dan kokoh, hingga 176 ons yang dapat menahan berat Hornet tanpa meledak pada ketinggian yang terlalu rendah. Untungnya, balon tersedia secara komersial, meski sulit didapat dalam jumlah besar seperti yang dibutuhkan Ukraina. Lebih beruntung, seperti nanti kita lihat, produsen Ukraina turun tangan mengisi kekosongan itu. Balon-balon tersebut juga sebaiknya diisi dengan helium yang tentunya menambah biaya. Mengangkat muatan seberat 33 pon membutuhkan sekitar 530 hingga 635 kaki kubik helium saat peluncuran. Itu seharusnya memberi daya apung tambahan yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan naik 13-16, 4 kaki per detik. Pada awal tahun, harga helium stabil di sekitar 300 dolar per 1.000 kaki kubik, yang berarti setiap pengangkatan Hornet akan menghabiskan kurang dari 200 dolar untuk helium. Sekarang harganya sudah 2 kali lipat dan mungkin akan bertambah buruk. Kemacetan rantai pasokan yang paling mencolok akibat serangan operasi Epic Fury oleh Amerika dan Israel terhadap Iran terjadi pada sektor energi, yaitu minyak dan gas alam. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran dalam waktu yang lama dan upaya Amerika Serikat untuk mematahkan blokade Iran telah menyebabkan lalu lintas kapal tanker di jalur logistik energi tersibuk di dunia melambat hingga bisa dibilang nyaris terhenti. Lonjakan harga yang liar pada kedua komoditas tersebut pun terjadi dengan tren yang jelas naik. Pemerintah dan konsumen sangat terpukul karena harga naik dan pasokan semakin menipis. Namun, bukan hanya produk minyak dan gas yang telah dicekik hingga nyaris mati di Teluk. Pasokan produk sampingan mereka seperti helium dan pupuk berbasis amonium juga semakin terbatas. Akibatnya, harga helium telah berlipat ganda, yang berarti masalah bagi program ini, bahkan jika kebuntuan di Teluk diselesaikan besok. Jadi, Ukraina mungkin terpaksa beralih ke hidrogen jika pasokan terus menipis dan harga terus naik. Sekilas, itu tampaknya tidak terlalu buruk. Hidrogen memberi daya angkat 8% lebih besar dari helium. Dengan muatan 33 pon, Ukraina bisa memakai balon dengan selubung lebih kecil atau balon yang sama untuk ketinggian lebih tinggi. Hidrogen juga jauh lebih murah
dan tak ada perang di negeri jauh dan berdebu yang akan mengubahnya. Hidrogen bisa diproduksi langsung di lokasi lewat elektrolisis air dengan listrik standar atau diperoleh dalam jumlah besar sehingga tidak bergantung pada rantai pasokan global yang rentan dan menekan biaya gas hingga nyaris nol. Kelemahannya adalah hidrogen juga jauh lebih berbahaya. Hidrogen memiliki rentang campuran penyalaan eksplosif terluas dengan udara dibandingkan semua gas kecuali asetilena. Hidrogen sangat mudah terbakar dan dapat menyala sendiri dengan energi penyalaan yang rendah. Api hidrogen juga sulit terlihat, sehingga mempersulit proses pemadaman kebakaran hidrogen. Meski lebih aman di area terbuka, karena hidrogen cepat naik dan menyebar sebelum menyala, Anda tetap harus sangat berhati-hati saat menanganinya, terutama saat mengisi balon dengan hulu ledak eksplosif. Gas apapun yang Ukraina gunakan untuk balon, total biaya balon, gas, dan Hornet hanya sekitar 8.000 hingga 20.000 dolar. Jauh lebih murah dari rudal pencegat Rusia yang harganya 100.000 hingga 2 juta dolar. Selisih biaya sangat besar dan pembuatan Hornet serta balon jauh lebih cepat dibandingkan rudal. Artinya, ketika Ukraina meningkatkan produksi dan operasinya, Rusia akan segera merasa tidak masuk akal menembak jatuh balon-balon itu. Sebagaimana Ukraina atau Amerika Serikat tak masuk akal menembak jatuh drone Shahid dengan rudal Patriot atau Iris-T. Jika belum, stok rudal pertahanan udara Rusia sudah diyakini sangat menipis. Kisah-kisah penting, fakta-fakta relevan, analisis tajam, itulah yang akan Anda temukan di The Military Show. Langganan channel ini untuk update harian dan bahasan militer mendalam. Jika digabungkan, drone yang diluncurkan dengan balon tampak sangat cocok untuk masalah ini, hingga membuat Anda heran mengapa belum ada yang memikirkannya sebelumnya. Nah, seperti kata pepatah lama, kebutuhan adalah ibu dari segala penemuan. Karena harus menghadapi perang besar pertama di era peperangan berteknologi tinggi yang dipaksakan kepadanya, Ukraina terpaksa mencari solusi inovatif dan terus-menerus bangkit menghadapi tantangan tersebut. Tiongkok juga bereksperimen dengan drone yang diluncurkan dengan balon, meski pada tingkat teknologi dan tujuan berbeda. Rekaman dari akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025 menunjukkan bahwa Tiongkok telah berhasil menguji balon ketinggian tinggi sebagai platform untuk meluncurkan drone hipersonik seperti MD-19 dan MD-2 miliknya. Balon-balon ini jauh lebih besar daripada yang digunakan Ukraina dan mengangkat drone ke ketinggian hampir luar angkasa, sekitar 12,5 hingga 18,5 mil sebelum dilepaskan. Alih-alih meningkatkan jangkauan drone jarak menengah lewat ketinggian, tujuannya adalah memberi drone berkecepatan tinggi dan jarak jauh keunggulan awal dalam ketinggian dan energi potensial sebelum menyalakan mesin. Lembaga penelitian Tiongkok juga telah menunjukkan kemampuan untuk meluncurkan kawanan mikro drone luncur dari satu balon besar. Itu mirip cara Ukraina memakai balon dengan Hornet, tapi kali ini balonnya jauh lebih besar. Dalam uji coba di Tiongkok, sebuah balon dengan kapasitas muatan 330 pon melepaskan puluhan glider kecil berpemandu GPS yang dirancang untuk mendistribusikan sensor atau melakukan serangan saturasi. Itu 10 kali lipat kapasitas balon yang digunakan Ukraina. Ukuran ekstra tersebut memberikan balon Tiongkok kapasitas yang jauh lebih besar, tetapi dengan konsekuensi membuatnya jauh lebih terlihat dan karena itu lebih mudah dijatuhkan. Meskipun terdengar berlawanan dengan intuisi, menjatuhkan balon helium atau hidrogen tidak semudah yang terlihat. Ini bukan balon pesta karet tipis yang bisa dipecahkan dengan jarum atau cakar kucing. Konsep di balik keduanya identik. Balon adalah kantong berisi gas ringan yang membuatnya tetap di udara. Namun balon profesional seperti yang digunakan oleh Ukraina dan Tiongkok biasanya terbuat dari bahan yang sangat tipis dan fleksibel seperti lateks, polietilena, atau mylar. Anda mungkin berpikir karena bahan-bahan ini masih tergolong sangat tipis, balon tersebut akan relatif mudah dijatuhkan oleh tembakan senapan mesin dari pesawat tempur. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Menjatuhkan balon itu tetap sulit meski pakai rudal udara ke udara presisi. Anda mungkin masih ingat balon mata-mata Tiongkok yang beberapa tahun lalu melintas di atas Amerika Serikat dan memicu kehebohan media. Balon itu akhirnya dijatuhkan ke bumi oleh rudal udara ke udara dari jet F-22 Raptor Amerika Serikat. Namun pada tahun 1998, Kanada menembakkan sekitar 1.000 peluru ke sebuah balon cuaca dan tetap gagal menghancurkannya. Bahan tipis balon ternyata tidak memicu sebagian besar sekering rudal anti pesawat, sehingga menembaknya dengan meriam atau senapan mesin di ketinggian tidak akan langsung menjatuhkannya. Karena perbedaan tekanan yang kecil di ketinggian, gas akan keluar sangat lambat.
balon itu akhirnya akan jatuh, tapi mungkin butuh waktu berhari-hari. Pada saat itu, rekaman dampak dari drone yang dilepaskan balon tersebut kemungkinan besar sudah tersebar luas di internet. Tentu saja tidak ada sistem atau teknologi yang sempurna, dan balon juga memiliki tantangannya sendiri. Sebagai permulaan, mereka sepenuhnya bergantung pada angin. Ukraina hanya dapat menggunakannya saat angin mengarah ke target yang diinginkan, seperti di Crimea atau Moskow. Ini sangat membatasi jangkauan target yang bisa diserang pada waktu tertentu. Tidak ada gunanya menerbangkan balon ke Crimea jika angin justru membawanya ke Laut Hitam atau kembali ke Anda. Sekarang, pola angin antara Ukraina dan Rusia sangat musiman dan regional, dengan aliran yang bergeser antara angin barat, yaitu menuju Rusia, dan angin timur atau utara, yaitu menuju Ukraina atau selatan, tergantung pada bulan dan garis lintang. Untungnya, angin sebagian besar berpihak pada Ukraina. Dari Oktober hingga Maret, siklon Atlantik mendorong massa udara dari Eropa melintasi Ukraina ke Rusia. Itu berarti balon yang diluncurkan dari kota-kota seperti Kiev, Chernihiv, dan Sumy di utara poros Voyakov secara alami akan melayang menuju Moskow, Rostov, dan Rusia Tengah. Di selatan poros, sebuah batas klimatologis yang membagi Ukraina menjadi dua zona angin yang berbeda, angin yang dominan bertiup menuju wilayah pendudukan dan Ukraina. Ukraina hanya bisa meluncurkan balon ke Crimea pada musim gugur saat angin dari barat. Pola angin ini berubah di akhir musim semi dan musim panas. Peluang untuk peluncuran dari Ukraina Utara kemungkinan akan sangat jarang karena angin dominan umumnya berasal dari utara atau timur laut, bertiup dari Rusia menuju Ukraina. Namun di Ukraina Selatan, di sepanjang stepa dan pantai, angin utara dan timur laut lebih dominan mendorong udara ke selatan menuju Laut Hitam dan Crimea. Kemungkinan besar serangan balon dari utara ke Rusia Tengah terjadi saat musim gugur, musim dingin, dan awal musim semi. Sementara Crimea dan wilayah selatan yang diduduki digempur selama sisa tahun itu. Namun demikian, pola angin di ketinggian 27.000 kaki tidak sama persis seperti di permukaan tanah. Di atas, angin biasanya lebih kencang dan konsisten bertiup dari barat sepanjang tahun akibat arus jet. Jadi mungkin peluncuran dari kedua sisi sumbu ke berbagai lokasi di seluruh Rusia bisa dilakukan sepanjang tahun. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana Ukraina mendapat ide menggunakan balon untuk meluncurkan drone. Kemungkinan besar itu tidak sulit, karena mereka sudah memakai balon untuk tujuan lain selama perang. Penggunaan balon yang paling umum di Ukraina juga merupakan penggunaan balon yang paling umum sejak militer pertama kali menggunakannya lebih dari 200 tahun yang lalu. Pengintaian udara. Hingga hari ini, balon pengamatan punya peran khas sebagai platform pengamatan di ketinggian untuk memantau pergerakan musuh. Teknologi mereka mungkin telah berkembang pesat selama berabad-abad, namun manfaat utama balon pengamatan tetap sama. Penggunaan militer pertama mereka tercatat saat Perang Revolusi Prancis. Pada pertempuran Les Russes tahun 1794, Korps Aerostatik Prancis menggunakan balon terikat L'Enfant untuk mengamati posisi pasukan Austria yang berkontribusi pada kemenangan Prancis. Teknologi ini cepat populer, begitu juga nama balonnya. Selama Perang Saudara Amerika pada awal 1860-an, Korps Balon Angkatan Darat Union mengoperasikan 7 balon hidrogen menggunakan Intrepid yang dinamai dari balon pengintai Prancis sebelumnya. Balon-balon itu memberikan intelijen real-time lewat telegraf dan mengarahkan tembakan artileri dengan akurasi tinggi menjadi penggunaan pertama penerbangan terorganisir dalam perang. Namun, Perang Dunia I benar-benar merupakan masa keemasan balon militer. Kedua belah pihak mengerahkan ribuan balon pengamatan yang diikat di sepanjang front barat. Balon-balon sangat penting sehingga menembak jatuhnya jadi misi utama pilot tempur. Para pengamat di balon sering lompat keluar dengan parasut saat balon dibakar peluru pembakar. Sekarang, balon pengamatan Ukraina berperan serupa namun memakai perangkat elektronik dengan atau tanpa parasut untuk melakukan pengamatan. Ukraina secara luas menggunakan balon yang diikat, juga dikenal sebagai aerostat, sebagai pengulang udara untuk mengatasi gangguan peperangan elektronik atau EW Rusia. Pada dasarnya, balon-balon tersebut mengangkat radio taktis ke ketinggian 500 hingga 1.000 meter, memperluas jangkauan komunikasi aman antara unit-unit darat hingga lebih dari 96 km. Ini memungkinkan komandan mengendalikan drone FPV dan mengordinasikan artileri bahkan di lembah dalam atau area perkotaan yang terhalang garis pandang. Karena relay di udara lebih sulit terganggu oleh pengacauan berbasis darat yang sering mengganggu sinyal permukaan. Ini bisa jadi perbedaan penting di lapangan.
Selama serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia pada tahun 2024 sampai 2025 misalnya, balon-balon ini menyediakan satu-satunya jalur komunikasi yang stabil bagi unit-unit Ukraina yang mundur ketika jaringan darat mengalami kepadatan atau terganggu oleh pengacauan. Ukraina juga memakai balon tambat sebagai pengintai tetap di udara untuk triangulasi target. Dilengkapi dengan antena pencari arah, balon-balon ini dapat melakukan triangulasi lokasi operator UAV musuh dengan mendeteksi sinyal kendali mereka dari jarak hingga 90 km. Ini memungkinkan artileri Ukraina menargetkan pilot, tak hanya drone. Ukraina memakai drone untuk triangulasi target, namun berbeda dari drone bertenaga baterai yang harus kembali ke pangkalan dalam beberapa jam. Balon yang diikat bisa bertahan di satu sektor hingga seminggu, memberikan umpan video dan citra termal terus-menerus untuk memantau pergerakan pasukan Rusia dan pusat logistik. Balon juga dapat menangani tugas peperangan elektronik dan intelijen sinyal berat yang terlalu berat untuk ditangani oleh drone. Misalnya, mereka dapat membawa sensor berat yang mencegat komunikasi radio dan emisi radar Rusia, lalu mengirimkan data tersebut ke unit artileri untuk serangan balasan ke posisi artileri lawan. Ukraina tidak hanya mengawasi Rusia dengan balon, tapi juga memanfaatkannya untuk peperangan elektronik. Sebagian dilengkapi untuk memancarkan sinyal GPS palsu atau mengacaukan sistem pemandu bom luncur Rusia, sehingga mengurangi akurasi serangan udara Rusia di kota-kota utama. Balon lain dilengkapi dengan reflektor radar, menciptakan target hantu yang meniru tanda radar pesawat atau rudal jelajah. Hal itu memaksa kru pertahanan udara Rusia menembakkan rudal-rudal mahal yang tadi kita bahas ke langit kosong, mengungkap posisi mereka dan menguras persediaan rudal mereka. Semua itu sia-sia. Seperti yang Anda lihat, balon cuaca sederhana bisa menjadi alat sangat berguna bagi tentara kreatif. Dilaporkan bahwa Ukraina telah meluncurkan lebih dari 1.000 balon tersebut ke wilayah Rusia untuk berbagai tujuan sejak musim gugur 2025. Dengan kemungkinan ribuan lagi yang akan datang, sekarang dilengkapi dengan varian peluncur Hornet, mengamankan rantai pasokan menjadi semakin penting. Untungnya, seperti disebutkan, perusahaan Ukraina telah turun tangan. Aerobafovna disebut sebagai perusahaan Ukraina pertama dan satu-satunya yang memproduksi aerostat militer massal serta memasok sebagian besar balon taktis Ukraina. Didirikan oleh Yuri Vesoven, balon perusahaan ini terbuat dari polimer ringan dan dirancang agar dapat dikerahkan hanya dalam 5 hingga 25 menit. Perusahaan ini memproduksi balon untuk berbagai kebutuhan Ukraina, termasuk yang cukup besar untuk mengangkat Hornet. Apakah Aerobafovna akan mampu memenuhi permintaan masih harus dilihat. Jika Ukraina terus menyempurnakan solusi ini, kemungkinan besar perusahaan tersebut tak akan lama menjadi satu-satunya pembuat balon taktis untuk militer Ukraina. Kami akan terus memantau perkembangan dan segera melaporkan tentang balon peluncur Hornet dalam pertempuran. Berlanggananlah agar tidak ketinggalan. Jika Anda tertarik inovasi Ukraina lain, tonton video ini tentang pembangunan pasukan robot mereka. Terima kasih sudah menonton.